Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Farida Gamer sebagai dosen pengampu pada mata kuliah workshop pengolahan sinyal 2. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Pengolahan suara motor kipas menggunakan algoritma FFT, yaitu Fast Fourier Transform, untuk mengetahui kerusakan pada motor kipas. Berikut ini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Muhammad Rizky Alfadin dengan NRP 31. Selanjutnya adalah saya sendiri yaitu Ananda Erlangga Sugesti dengan NRP 38. Dan yang terakhir adalah Muhammad Ulil Abro dengan NRP 40. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tentang kipas angin. Kipas angin adalah alat yang digunakan sebagai penghasil angin. Fungsi umum kipas angin adalah untuk mendinginkan udara, menyegarkan udara sebagai ventilasi atau exhaust fan, dan pengering. Yang mana kalau digunakan sebagai pengering ada tambahan komponen untuk penghasil panas. Kipas angin secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu kipas angin tenaga listrik dan kipas angin tradisional. Kipas angin tradisional biasanya menggunakan tenaga tangan untuk menghasilkan angin atau menghembuskan angin. Sementara kipas tenaga listrik tentunya menggunakan energi listrik sebagai energi penggerak dan menghasilkan hembusan pada kipas angin. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur kipas angin. Adapun struktur penyusun dari kipas angin adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kabel. Kabel yang digunakan untuk mengalirkan aliran listrik dari sumber AC rumah menuju kipas. Yang kedua adalah papan panel. Papan panel digunakan untuk menyalakan kipas dan juga mengatur kecepatan. Biasanya pada papan panel ini terdapat tombol yang gunanya untuk mengatur kecepatan atau menyalakan kipas tersebut. Selanjutnya yaitu bodi kipas. Bodi kipas yang terdiri dari penyangga dan rangka dari kipas angin tersebut. Yang keempat adalah baling-baling yang menghasilkan angin karena putaran dinamo atau sebuah motor. Yang terakhir yang pasti adalah dinamo motor atau motor yang digunakan sebagai penggerak dari baling-baling. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kita akan menitik beratkan pembahasan mengenai motor kipas angin. Untuk itu, kita harus mengetahui struktur utama dan penyebab kerusakan dari motor kipas angin. Berbicara mengenai motor kipas angin, tentunya kita harus tahu struktur utama pada motor kipas angin. Adapun struktur utama motor penggerak kipas angin tersusun atas 4 bagian utama. Yang pertama adalah rotor, yang kedua adalah stator, yang ketiga adalah bearing, dan yang keempat adalah rumah dinamo. Umumnya, kerusakan motor kipas angin terdapat pada bearing, motor, dan stator. Biasanya, kipas akan mengeluarkan suara yang lebih bising dari biasanya, ataupun kipas akan berhenti berputar. Sebelum kipas benar-benar berhenti berputar, alangkah baiknya kita berupaya mencegahnya ataupun mengetahui kerusakan pada motor kipas dengan cara mengidentifikasi dari suara motor kipas. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan motor kipas angin tersebut? Memang di zaman modern ini, perkembangan dalam hal mengidentifikasi suara belum banyak, dikarenakan belum banyak orang yang mengetahui bagaimana suara itu bisa diidentifikasikan berdasarkan suara yang diinputkan atau dimasukkan, dan akan ditampilkan sinyal suara yang dihasilkan. Suara merupakan bentuk lazim dari sebuah komunikasi. Perkembangan terakhir dari suara yaitu menciptakan kemungkinan bahwa suara dapat digunakan dalam sistem security atau sistem keamanan. Sebagian besar penelitian untuk mendeteksi kerusakan motor dilakukan berdasarkan analisis getaran. Meskipun metode ini cukup efektif, analisis akan bervariasi berdasarkan lokasi peralatan, dan oleh karena itu sulit untuk memilih dan memposisikan sensor.
Untuk mengatasi kerugian dari metode di atas, deteksi kerusakan motor menggunakan analisis signal arus motor yang dilengkapi dengan algoritma Fast Fourier Transform atau disingkat sebagai FFT. Metode baru ini dilakukan untuk mengindikasi terjadinya kerusakan pada bearing tanpa menghiraukan posisi sensor, serta meminimalisir terjadinya peningkatan getaran, peningkatan kebisingan, peningkatan suhu kerja, ataupun kehilangan efisiensi yang dapat menyebabkan kerusakan pada bagian motor yang lain. Gelombang suara adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang suara merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan udara atau medium di sekitarnya. Fast Fourier Transform atau disingkat sebagai FFT itu merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk mempresentasikan sinyal dalam domain waktu diskrit dan domain frekuensi. Domain waktu diskrit atau periode didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan sebuah isyarat atau gelombang untuk mencapai suatu gelombang penuh dan dapat menentukan nilai periodisitasnya. Perlu dicermati bahwa pengertian ini berlaku untuk isyarat monokromatis. Isyarat yang dimaksud adalah gelombangnya bersifat tunggal, pasti memiliki sebuah periode. Dengan demikian, isyarat itu dikenal dengan istilah periodis. Pengamatan dapat dilakukan dengan memantau gelombang. Kita dapat mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam isyarat serta periodenya. Membahas mengenai FFT, Fast Fourier Transform, tentunya tidak dapat dilepaskan dari DFT, Discrete Fourier Transform. FFT merupakan turunan dari persamaan DFT, di mana jumlah perhitungan digital pada DFT dapat dikurangi secara signifikan, sehingga dengan adanya penemuan FFT, maka perhitungan digital terhadap spektrum-spektrum frekuensi dapat diwujudkan secara sederhana dalam implementasinya. Sistem kerja dari proyek kami yaitu, pertama, kami perlu menyiapkan beberapa motor kipas dengan keadaan rusak dan normal. Kemudian kami mengambil data dengan menggunakan smartphone untuk merekam suara yang dihasilkan. Kemudian, kami proses sinyal tersebut menggunakan FFT, Fast Fourier Transform, untuk mendapatkan peak frekuensi yang nantinya kami gunakan sebagai acuan dalam mendeteksi kerusakan motor kipas tersebut. Sehingga nantinya kami dapat mengetahui mana yang motor yang rusak dan mana motor yang masih normal. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah terhadap kipas motor tersebut. Berikut merupakan dokumentasi dari proses pengambilan data yang kami lakukan. Kami menggunakan bantuan aplikasi VFox untuk bisa merekam dan juga memastikan bahwa pengambilan data yang kami lakukan benar, dan juga membandingkan bentuk FFT yang ada pada aplikasi ini dengan data yang kami FFT-kan pada LabVIEW. Berikut merupakan tampilan dari program plot data yang kami pakai untuk bisa menentukan konstanta yang akan kami gunakan sebagai acuan keadaan motor kipas. Untuk caranya, kita menginputkan record suara yang kami ambil sebelumnya pada menu pad. Kemudian, data record akan diproses dan didapatkan bentuk sinyal gelombang asli dan juga bentuk yang sudah diproses dalam bentuk FFT, Fast Fourier Transform. Dan tidak lupa kami tampilkan untuk nilai tertinggi daripada peak yang ada pada gelombang tersebut. Kita mendokumentasikan sampel-sampel sinyal suara dari motor yang kami gunakan untuk bisa menentukan konstanta yang sesuai sebagai acuan keadaan motor kipas. Tampak pada sampel tersebut tampilan gelombang sebelum diproses sesudah di FFT-kan dan juga nilai maksimal peaks yang ada. Nah, dari gambar tersebut kami melakukan uji coba dengan beberapa sampel, yaitu yang pertama ini motor normal yang pertama, motor rusak yang pertama, dan ada juga motor normal yang kedua dan juga motor rusak yang kedua. Nah, dari sampel-sampel yang kami kumpulkan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa range untuk konstanta daripada motor rusak dan normal berada di angka maksimal indeks 1491 sampai 1580 dan maksimal value yaitu 154 sampai 323, di mana untuk indeks maksimal indeks ini yaitu panjang dari gelombang dan juga untuk max value yaitu tinggi atau peak dari frekuensi.
Nah, berikut merupakan tampilan GUI dari proyek kami, yaitu ditampilkan berupa tampilan dari tempat gelombang FFT dan juga tampilan dari gelombang asli. Selain itu, di sini juga terdapat path untuk memasukkan file dan juga sound format. Di sini kita bisa mengatur sampel itu kita ambil sampai berapa dan juga karakternya berapa bit sampai per sampel. Nah, kemudian di sini juga ditampilkan daripada mask index dan juga mask value. Dan itu juga ditampilkan dari boolean dari motor normal dan juga motor rusak. Nah, ini akan aktif ketika mereka melalui kondisi tertentu. Nah, berikut merupakan program GUI yang kami buat melalui LabVIEW, di mana dengan path di sini berfungsi untuk masukkan file, dan di sini kita menyusun daripada sound formatnya. Terus kemudian ketika ini sudah benar formatnya ini, kemudian kita buat dua. Di sini ada waveform graph, di mana ini menampilkan grafik daripada sinyal gelombang yang kita inputkan. Terus ada play waveform di sini untuk menampilkan suara, yaitu bunyinya nanti akan terdengar melalui sini. Dan di sini terdapat fungsi untuk FFT yang kemudian kami identifikasi berdasarkan mask index dan juga mask value, yaitu peak frekuensi. Nah, di sini kita menemukan konstanta yaitu 324 untuk motor normal di bawahnya, dan jika di atasnya maka motor tersebut dalam keadaan rusak. Nah, berikut merupakan simulasi program dari GUI dari proyek kami. Nah, di sini kami mulai melakukan simulasi daripada program kami. Nah, di sini merupakan tampilan dari program yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Ada path, ada musik di sini, ada sound format, dan juga waveform grafik. Nah, di sini akan menampilkan dari pada sinyal, kemudian di sini akan membunyikan daripada itu, dan di sini merupakan fungsi dari FFT itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan Ray untuk mengklarifikasi berdasarkan mask index dan juga mask value. Nah, mask index ini nanti kami tampilkan dalam mask index seperti ini, dan begitu pula juga untuk mask value-nya. Nah, di sini seperti yang bilang tadi, di sini adalah menunjukkan konstanta yang kita cari sebelumnya sebelum melakukan simulasi. Nah, berikut melakukan simulasinya, kita akan upload program melalui path. Setelah upload program, kita pilih terlebih dahulu di mana sih file kita harus .wav ya, karena di sini sebutnya seperti itu. Nah, setelah di-upload, kemudian kita running. Nah, ini merupakan bunyi daripada motor rusak dengan FFT-nya di sini 35 dengan nilai indeks 693 dan juga nilai value 634. Nah, untuk melebihi dari konstanta yang kita set sebelumnya. Kemudian kita akan mencoba untuk menginputkan daripada bernormal dan kita running. Nah, di sini motor indikasi akan berubah menjadi motor normal dengan FFT-nya seperti ini dan juga grafik awalnya seperti ini. Kemudian ini merupakan mask value dan mask index yang kita gunakan. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.